Rekomendasi asam humat terlaris. Halo sahabat benih online, asam humat dapat memperbaiki sifat kimia, fisik, dan biologi tanah. Pengaplikasian asam humat dapat memperbaiki dan meminimalisir kemungkinan hilangnya nutrisi dari pupuk organik akibat dari pencucian oleh air hujan atau penguapan. Penggunaan pupuk anorganik atau pupuk kimia pada sejatinya tidak semuanya terserap secara optimal oleh tanaman. Hal tersebutlah yang menyebabkan rendahnya efisiensi pemupukan, serta dapat menyebabkan pencemaran lingkungan akibat residu yang ditinggalkan. Kemudian, bahan baku pembuatan pupuk yang sebagian besar diimpor dari luar negeri menyebabkan banyak pengeluaran, yang tentu saja tidak menguntungkan bagi negara. Penggunaan pupuk organik atau suplemen hara lain seperti asam humat atau humic acid saat ini banyak dilakukan dan diterapkan karena dapat memperbaiki kesuburan tanah dan bermanfaat bagi tanaman. Penggunaan asam humat bisa dilakukan dengan berbagai macam aplikasi, antara lain 1. Sebagai pupuk dasar, pengganti pupuk kandang atau kompos. 2. Digunakan untuk peredaman benih, bibit, ataupun stek. 3. Sebagai campuran media tanam. 4. Sebagai campuran pupuk untuk meningkatkan dan menambah kandungan hara. Dan 5. Dapat diaplikasikan sesuai rekomendasi yang tertera pada label masing-masing produk. Manfaat asam humat sangatlah banyak. Seperti di video kita sebelumnya, sudah banyak memaparkan manfaat-manfaat dari asam humat. Berikut kami berikan contoh manfaat asam humat secara ekologis atau manfaat asam humat bagi lingkungan sekitarnya. Yang pertama, tanah dengan kandungan asam humat tinggi merupakan jaminan untuk pencucian nitrat yang rendah dan efisiensi nutrisi yang optimal. Sistem perakaran yang baik dapat dicapai dengan kandungan asam humat yang tinggi, sehingga mencegah nitrat dan pestisida bercampur dengan air tanah. 2. Asam humat mengurangi masalah salinasi atau penumpukan garam di dalam tanah. Salinasi dapat terjadi akibat dari aplikasi mineral secara berlebihan yang larut dalam air pupuk, sehingga dengan penggunaan asam humat mampu untuk menguranginya. Ketiga, asam humat mampu meningkatkan kemampuan koloid tanah dengan cara meningkatkan sistem perakaran dan perkembangan tanaman, sehingga asam humat efektif untuk melawan erosi. Nah, itu tadi beberapa manfaat dari asam humat bagi tanaman. Untuk asam humat yang dapat kami rekomendasikan dan juga yang paling laris dan banyak digunakan petani antara lain Power Soil, Kalha, Petroganik, Sam Humat, dan Humic Acid 85. Yang pertama, Power Soil. Power Soil merupakan pupuk organik asam humat dari MMT atau Mitra Merdeka Tani. Power Soil dikenal sebagai inti atau saripati pupuk organik berbentuk tepung berwarna hitam yang 98% larut dalam air. Dikutip dari penelitian yang pernah dilakukan, penggunaan 1 kg humic acid akan memberikan efek yang setara dengan penggunaan 500 kg kompos konvensional. Dengan demikian, sangat dianjurkan penggunaannya pada budidaya tanaman. Power Soil sendiri memiliki komposisi asam humat 60%, C-organik 15%, nitrogen 1%, fosfat 5,46%, kalium 1,08%, dan pH 7,4%. Daya larut Power Soil akan berkurang ketika dicampurkan dengan pupuk yang bersifat asam, namun tetap dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tanaman, karena berasal dari sisa-sisa tanaman yang mengalami proses pelapukan atau dekomposisi secara alami. Perlu kami tekankan sekali lagi bahwa Power Soil tentunya memiliki banyak manfaat, antara lain 1. Memperbaiki kapasitas tukar kation unsur hara pada tanah-tanah pertanian yang ditanam secara terus-menerus. 2. Meningkatkan kapasitas ikat air pada tanah sehingga mengurangi dampak kekeringan. Ketiga, membebaskan ion-ion hara nitrogen, fosfat, dan kalium yang terikat pada partikel tanah agar mudah diserap tanaman. Keempat, sebagai organik chelates untuk ion-ion hara mikro sehingga lebih mudah diangkut ke seluruh bagian tanaman yang memerlukan. Kelima, mengurangi residu pupuk kimia dan pestisida di dalam tanah. Keenam, sebagai penyangga pH pada tanah yang asam atau alkalis. Aplikasi Power Soil pada tanah dapat dicampur dengan pupuk makro NPK, kalsium, kompos, maupun pestisida aplikasi tanah. Untuk aplikasi Power Soil pada daun sebaiknya dilakukan secara tunggal atau dapat dicampurkan dengan bahan yang bersifat netral atau basa lemah.
Selain itu, aplikasi Power Soil juga dapat dilakukan secara semprot pada daun, yaitu 2 gram per liter air yang dapat memberikan manfaat 1. Mempermudah respon tanaman terhadap pemupukan dan penyerapan karbon. 2. Meningkatkan permeabilitas dan daya serap tanaman terhadap nutrisi. Ketiga, menunjang pembentukan enzim-enzim dalam tubuh tanaman. Keempat, menetralisir keasaman pada permukaan daun yang beresiko terhadap perkembangan jamur patogen. Power Soil sendiri dikemas dalam kemasan 500 gram dengan kisaran harga Rp40.000 sampai Rp55.000 dan kemasan 1 kg dengan kisaran harga Rp70.000 sampai dengan Rp85.000. Kemudian Kalha. Kalha merupakan kombinasi unsur hara kalsium organik dengan humat berbentuk tepung yang dilengkapi unsur hara mikro. Produk dari MMT atau Mitra Merdeka Tani ini sangat cocok diaplikasikan pada tanaman serta dapat menyuburkan tanah. Kalha juga memiliki banyak manfaat antara lain 1. Mencegah dan mengatasi busuk ujung buah. 2. Memperkokoh fisik tanaman sehingga tidak mudah rebah. 3. Mencegah dan mengatasi rontok bunga dan buah. 4. Mencegah gejala mati pucuk pada tanaman-tanaman muda. 5. Memperlebat bulu-bulu akar sehingga penyerapan pupuk lebih maksimal. 6. Memperbaiki penampilan buah dan ketahanan dalam penyimpanan. 7. Mengurangi dan menghambat pertumbuhan jamur-jamur patogen. 8. Dapat diaplikasikan secara kocor untuk menetralkan keasaman di sekitar perakaran. Kalha merupakan produk dengan kandungan kalsium organik 67%, humik acid 6%, dan hara makro 1%. Kalha dapat terserap oleh tanaman secara bertahap sesuai kebutuhan tanaman, sehingga tidak berlebihan. Aplikasi Kalha dapat dicampur dengan pupuk makro NPK, kompos, maupun pestisida aplikasi tanah. Aplikasi Kalha pada daun dianjurkan secara tunggal atau dapat dicampurkan dan bahan yang bersifat netral ataupun basa lemah. Kalha dapat disemprotkan untuk tanaman muda yaitu 1 gram per liter air dan pada tanaman dewasa 2 gram per liter air. Selain itu, Kalha juga dapat diaplikasikan secara kocor pada lubang tanam atau perakaran dengan dosis 5 gram per liter air. Kalha yang merupakan produk dari MMT ini dikemas dalam aluminium foil 1 kg dengan kisaran harga Rp30.000 sampai Rp50.000. Selanjutnya, Petroganik. Petroganik merupakan salah satu pupuk organik hasil perkembangan Petrokimia Gresik. Saat ini, Petrokimia menjadi salah satu pupuk yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Petroganik memiliki kandungan antara lain C organik 15% dan memiliki C/N rasio atau perbandingan antara karbon dengan nitrogen yaitu 15-25. Selain itu, Petroganik juga memiliki kadar air maksimal 8-20%, pH 4,9, memiliki warna coklat kehitaman, dan berbentuk granula. Manfaat dan kegunaan Petroganik antara lain 1. Memperbaiki struktur tanah sehingga tanah menjadi gembur, serta proses oksidasi lebih baik dan unsur hara mudah diserap tanaman. 2. Meningkatkan daya sangga air tanah, sehingga ketersediaan air lebih baik. 3. Memperbaiki keseimbangan ekosistem di sekitar perakaran tanaman. 4. Sesuai untuk semua jenis tanah dan tanaman. Selain itu, Petroganik memiliki keunggulan lainnya, yaitu 1. Kadar C organik tinggi. 2. Berbentuk granula sehingga mudah aplikasiannya. 3. Aman dan ramah lingkungan. 4. Bebas dari biji-biji gulma. 5. Kadar air rendah sehingga efisiensi dalam pengangkutan dan penyimpanan. 6. Dikemas dalam kantong kedap air 40 kg dengan kisaran harga Rp200.000. Kemudian Samhumat. Samhumat merupakan produk dari PT Arta Brima Humatindo. Samhumat merupakan pembenah tanah organik dengan berat isi 500 gram. Samhumat berbentuk serbuk berwarna hitam dengan tingkat kelarutan 99%. Samhumat memiliki kandungan yang cukup banyak, yaitu senyawa humat 68%, C organik 16%, nitrogen 0,5%, fosfat 1,25%, kalium 8%, besi, mangan, zinc, dan boron. Samhumat berfungsi sebagai 1. Meningkatkan hasil produksi. 2. Meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. 3. Menyediakan makanan untuk mikroorganisme tanah. 4. Meningkatkan kapasitas tukar kation dan retensi air pada tanah.
5. Menetralkan logam berat dalam tanah. Dan 6. Menyegarkan tanah akibat pemakaian pupuk kimia yang berkepanjangan. Aplikasi Samhumat dapat dilakukan secara kocor dengan konsentrasi 1-2 gram per liter. Selain itu juga dapat ditaburkan dengan mencampur 500 gram Samhumat dengan 50 kg pupuk kimia. Samhumat 500 gram mudah ditemukan di toko-toko pertanian dengan kisaran harga Rp85.000 sampai Rp100.000. Terakhir, humid acid 85. Humid acid 85 merupakan bahan organik alami yang mengandung humus konsentrat tinggi yang diekstrak dari batuan alami. Humid acid 85 memiliki kandungan yang sangat banyak, antara lain bahan organik 79%, humid acid 63%, nitrogen 0,3%, fosfat 0,2%, kalium 10%, kalsium 1,6%, magnesium 0,1%, sulfur atau belerang 0,4%, dan lain sebagainya. Humid acid 85 dari Stevus ini berbentuk granula berwarna hitam dan mudah larut dan tidak menyisakan ampas. Manfaat yang terkandung antara lain: 1. Menyediakan unsur hara makro dan mikro yang segera tersedia dan terserap tanaman. 2. Mengurangi stres tanaman saat pindah tanam. 3. Menekan layu fusarium dan akar gada. 4. Mengikat unsur beracun di dalam tanah. 5. Mengurangi dan mengefektifkan penggunaan pupuk kimia dan juga kompos. Aplikasi humid acid 85 dapat dicampurkan dengan pupuk maupun pestisida. Selain itu juga dapat diaplikasikan secara kocor ke akar, bersamaan dengan pupuk kimia lainnya. Aplikasi humid acid 85 saat penanaman yaitu 1 gram per liter air dan disiramkan pada saat pindah tanam. Kemudian saat pemeliharaan vegetatif sampai generatif dapat dengan aplikasi tabur dengan dosis 1 gram humid acid 85 dicampur dengan 1 kg pupuk kimia. Aduk hingga merata sebelum ditabur. Untuk aplikasi kocor, gunakan dosis 1 gram per liter air atau disatukan dengan pupuk kimia maupun pestisida. Humid acid 85 dari Stevus ini dikemas dalam kemasan 100 gram dengan kisaran harga Rp45.000 sampai Rp60.000. Nah, itu tadi beberapa produk asam humat yang populer dan banyak digunakan oleh petani. Semoga bahasan kali ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Jika suka video ini bisa like, jika bermanfaat bisa di-share, dan jika ada yang ingin ditanyakan bisa komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.